Najwa Shihab pernah berkata, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami kelompok 3 ingin berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Ma'ruf sebagai moderator sekaligus pemerpresentasi pada pertemuan kali ini. Dan anggota saya yaitu Rosyidatul Aini, Kudratul Jannah, dan Rika Anissa yang akan melanjutkan presentasi saya selanjutnya. Jadi untuk di slide pertama yaitu apa itu manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan dan hasil. Jadi manajemen operasi itu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian aktivitas operasional untuk menciptakan nilai tambah dalam bentuk barang dan jasa. Ini melibatkan pengubahan input menjadi output. Jadi kalau ada input, ada output yang bernilai. Untuk 3 fungsi yang dilakukan oleh semua organisasi itu ada pemasaran, produksi atau operasi, keuangan atau yang disebut akuntansi. 3 fungsi utama organisasi ini, yang pertama itu pemasaran. Fungsinya bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan strategi pemasaran, dan menjual produk atau jasa. Produksi atau operasi, fungsi ini bertanggung jawab untuk menghasilkan produk atau jasa, mengelola proses produksi, mengatur kualitas, dan memastikan efisiensi. Dan untuk yang ketiga adalah keuangan atau akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengelola keuangan, melakukan perencanaan anggaran, mengawasi biaya, dan memastikan kestabilan finansial. Dan untuk tujuan manajemen operasi ini yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, meningkatkan kualitas produk atau jasa, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk contohnya yaitu untuk perusahaan manufaktur mengelola proses produksi untuk menghasilkan produk berkualitas. Kalau rumah sakit mengelola proses perawatan pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau perusahaan logistik mengelola pengiriman barang untuk memastikan efisiensi dan ketepatan waktu. Next, yang kedua itu adalah mengenai rantai pasokan atau supply chain. Nah, kalau ini sebuah jaringan global dari organisasi-organisasi dan aktivitas yang memasok perusahaan barang dan jasa. Nah, ini menggambarkan bahwa rantai pasokan melibatkan berbagai organisasi dan aktivitas yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa ke perusahaan. Ini mencakup semua proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk akhir mencapai konsumen. Nah, gambar yang di samping ini adalah menunjukkan alur rantai pasokan dengan beberapa elemen utama seperti bahan baku, pemasok. Untuk bahan baku itu komponen dasar yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Kalau pemasok, pihak yang menyediakan bahan baku. Manufaktur, proses produksi barang dari bahan baku. Distributor, pihak yang mendistribusikan produk jadi ke pasar atau pengecer. Kalau pengecer, tempat di mana produk tersedia untuk dibeli oleh konsumen. Yang terakhir, konsumen, pihak yang membeli dan menggunakan produk akhir. Jadi, gambar ini menggambarkan hubungan berkelanjutan antara elemen-elemen tersebut yang saling mendukung
dalam proses penyampaian produk dari awal hingga ke tangan konsumen. Langsung saja, pembahasan yang ketiga, yakni 4 alasan mempelajari manajemen operasi. 1. Merupakan salah satu fungsi dari 3 fungsi utama dan secara integral terkait dengan semua fungsi bisnis lainnya. 2. Untuk mengetahui proses memproduksi barang dan jasa. 3. Memahami apa yang dilakukan manajer operasi. 4. Merupakan sebuah bagian yang mahal dalam sebuah organisasi. Pemahaman mendalam tentang proses produksi, peran manajer operasi, integrasi dengan fungsi bisnis lainnya, dan nilai strategis bagi organisasi, semua menunjukkan bahwa manajemen operasi bukan hanya sebuah fungsi bisnis, melainkan pilar penting untuk keberhasilan dan efisiensi suatu perusahaan. Oleh karena itu, mempelajari manajemen operasi merupakan investasi yang berharga bagi siapapun yang ingin berkarir di bidang bisnis dan manajemen. Pembahasan yang keempat, yakni 10 keputusan manajemen operasi. Manajer operasi membutuhkan 10 keputusan strategi dalam manajemen operasi sebagai berikut. 1. Desain barang dan jasa. Keputusan mengenai produk atau jasa, apa yang akan ditawarkan, fitur-fiturnya, dan bagaimana produk tersebut akan diposisikan di pasar. 2. Pengelolaan kualitas, menentukan dan bagaimana mengatasi masalah kualitas. 3. Desain proses, memilih dan mendesain proses produksi yang paling efisien dan efektif untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat, strategi lokasi, menentukan lokasi yang tepat untuk fasilitas produksi atau operasi, mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, akses ke sumber daya, dan pasar. Yang kelima, strategi tata ruang, mendesain tata letak fasilitas produksi atau operasi untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. 6. SDM dan desain pekerjaan, merencanakan, merekrut, melatih, dan mengolah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi, termasuk desain pekerjaan yang efektif. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan, mengolah hubungan dengan pemasok, memastikan ketersediaan bahan baku, dan mengoptimalkan aliran material dan informasi dalam rantai pasokan. Yang kedelapan, manajemen persediaan, mengelola persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi untuk meminimilkan biaya penyimpanan dan menghindari kekurangan stok. Yang kesembilan, penentuan jadwal, menciptakan dan mengelola jadwal produksi untuk memastikan bahwa barang atau jasa dihasilkan tepat waktu dan sesuai dengan permintaan. Yang kesepuluh, pemeliharaan, melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin untuk mencegah kerusakan dan memastikan kelancaran operasi. 10 keputusan strategis yang diuraikan menunjukkan bahwa manajemen operasi membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi di berbagai aspek, mulai dari desain produk hingga pemeliharaan fasilitas. Keberhasilan manajemen operasi bergantung pada kemampuan manajer untuk membuat keputusan yang tepat dan terkoordinasi di setiap area, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Kegagalan dalam salah satu keputusan ini dapat berdampak negatif pada keseluruhan operasional perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika Anissa. Perbedaan antara barang dan jasa. Gambar tersebut menjelaskan perbedaan antara barang dan jasa berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik jasa yang pertama, tidak berwujud. 2. Diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. 3. Bersifat unik. 4. Memerlukan integrasi pelanggan yang tinggi. 5. Definisi produk tidak konsisten. 6. Kadang berbasis pengetahuan. 7. Penyebaran sulit dikendalikan. 8. Kualitas sulit dievaluasi. 9. Penjualan kembali jarang terjadi. Sedangkan karakteristik barang yang pertama berwujud, 2. Dapat disimpan dalam persediaan, 3. Serupa dan standar, 4. Keterlibatan pelanggan rendah dalam produksi,
5. Produk distandarisasi. 6. Mudah diotomatisasi. 7. Diproduksi di fasilitas tetap. 8. Kualitas mudah dievaluasi. 9. Sering memiliki nilai sisa. Baik, selanjutnya yaitu tantangan produktivitas. Penciptaan barang dan jasa memerlukan pengubahan sumber daya menjadi barang dan efisien kita melakukan pengubahan ini. Kita akan semakin produktif dan nilai yang lebih ditambahkan ke dalam barang atau jasa yang disediakan. Produktivitas merupakan rasio dari output barang dan jasa dibagi oleh satu atau lebih input antara lain buruh, modal, ataupun manajemen. Produktivitas merupakan rasio hasil barang dan jasa dibagi dengan masukan sumber daya seperti buruh dan jasa. Produktivitas faktor tunggal mengindikasikan rasio dari satu sumber daya masukan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Produktivitas unit yang dihasilkan atau masukan yang digunakan. Produktivitas multifaktor mengindikasikan rasio dari banyak atau semua sumber daya masukan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Produktivitas multifaktor hasil atau buruh bahan, material, energi, dan lain-lain. Jadi, efisiensi yang lebih tinggi berarti sumber daya digunakan secara optimal untuk menciptakan lebih banyak nilai dengan masukan yang minimal. Selanjutnya, variabel produktivitas. Faktor penting peningkatan produktivitas adalah buruh 10%, modal 38%, dan manajemen 52%. Masyarakat berpengetahuan sebuah masyarakat di mana kebanyakan buruh telah bermigrasi dari pekerjaan manual. Jadi, pekerjaan berdasarkan pada pengetahuan merujuk pada perubahan di mana sebagian besar tenaga kerja beralih dari pekerjaan fisik ke pekerjaan berbasis pengetahuan, seperti teknologi informasi dan analisis data yang mendorong produktivitas lebih tinggi. Tantangan baru dalam manajemen operasi. Gambar tersebut menunjukkan 7 tantangan utama dalam manajemen operasi. Yang pertama, transformasi digital. 2. Globalisasi dan persaingan pasar. 3. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. 4. Perubahan cara kerja. 5. Adaptasi terhadap perubahan cepat. 6. Analitik data dan pengambilan keputusan. 7. Perubahan regulasi. Manajer operasi harus mampu mengelola tantangan ini untuk menjaga efisien dan daya saing.